Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran aplikasi komputer 2. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Eka Suti dengan NIM 2010125320093, nomor absen 59, kelas 2A PGSD, dengan dosen pengampu Dr. Nur Hafizah STMPD dan Wahda Revia Rafianti SSN MPD. Yang akan saya bahas kali ini tema 4, globalisasi, dengan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Yang pertama, ada kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, bahasa Indonesia. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Lalu, kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Indikator yang pertama, mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Yang kedua, melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik. Lalu, kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Indikator yang pertama, menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang kedua, menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Lalu, tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks dengan cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi secara menghasilkan energi listrik dengan benar. Terakhir, yang keenam, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Lalu, ada media dan alat pembelajaran.
Yang pertama, kita memakai gambar pembangkit listrik untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Yang kedua, artikel berita tentang kegiatan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Lalu yang ketiga, ASEAN di bidang sosial budaya untuk pelajaran IPS. Buku teks siswa tema 4 tentang globalisasi dan buku teks guru tema 4 tentang globalisasi. Metode pelajaran yaitu dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan metode pelajaran simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Sumber belajar yang pertama dari buku guru dan buku siswa kelas 6 tema 4 globalisasi, buku tematik terpadu kurikulum 2013 atau revisi 2018 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada kegiatan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan atau pembuka. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Yang ketiga, mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu yang relevan. Yang keempat, guru memberi motivasi dan kegiatan untuk menambah konsentrasi siswa. Yang kelima, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Yang keenam, guru mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya. Yang ketujuh, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Lalu ada kegiatan inti dengan ayo mengamati. Yang pertama, siswa mengamati beragam benda yang ada di kelas. Yang kedua, siswa mengidentifikasi negara yang memproduksi benda-benda yang mereka temukan, kemudian menuliskannya dalam tabel yang tersedia. Yang ketiga, siswa mengamati gambar tentang pengaruh globalisasi yang ada di buku siswa. Yang keempat, siswa mengidentifikasi bagaimana barang-barang tersebut dapat dengan cepat diakses dari negara asalnya hingga menjadi populer di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kelima, siswa mendiskusikan secara berkelompok mengenai beragam hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut dari hasil pengamatan dan hubungannya dengan globalisasi. Siswa menuliskannya dalam bentuk pertanyaan. Yang keenam, siswa kemudian mendiskusikan pertanyaan tersebut bersama guru secara klasikal. Yang ketujuh, guru memberikan penguatan tentang arti globalisasi, yaitu seperti globalisasi dimulai di abad 20, sering dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Yang kedelapan, siswa membaca artikel berita tentang pertemuan politik para menteri luar negeri, negara-negara di dunia dan negara-negara di ASEAN. Yang ke-9, kegiatan tersebut didukung oleh pengenalan seni budaya asli Indonesia, yaitu angklung serta beragam tarian daerah Indonesia lainnya. 10. Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan yang terdapat di buku. Guru mengarahkan siswa tentang kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Lalu ada tugas mandiri. Siswa kemudian mendapatkan tugas untuk mencari informasi, contoh-contoh kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Guru diharapkan dapat menyiapkan potongan-potongan artikel berita tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya seperti pertukaran kebudayaan, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Jika terdapat perpustakaan di sekolah, siswa juga dapat mencari informasi tersebut di perpustakaan. Siswa diingatkan untuk mengidentifikasi peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Diagram hasil mencari informasi siswa dinilai menggunakan rubrik atau penilaian 1. Siswa menuliskan informasi yang didapat pada diagram yang tersedia.
Lalu ada ayo membaca. Siswa membaca teks eksplanasi ilmiah tentang proses menghasilkan energi listrik dari PLTA. Seperti yang ada di gambar, keterangan gambar yang pertama, nomor 1 itu sungai atau waduk tempat pengampungan air. Yang kedua, pintu masuk air sungai atau waduk. Yang ketiga, katup pengaman berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Pada keterangan nomor 4, tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Yang kelima, pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keenam itu katup pengatur turbin. Yang ketujuh, turbin untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan itu generator untuk menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Yang kesembilan itu transformer untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Yang ke-10, saluran transmisi, penyalur energi listrik ke konsumen. Lalu, siswa juga diminta mencermati dan memahami proses menghasilkan energi listrik melalui teks tersebut. Lalu, siswa juga menuliskan jawaban pada diagram yang tersedia sesuai dengan urutan paragraf pada teks eksplanasi ilmiah. Pastikan siswa memahami bagian-bagian yang ditulis dalam diagram. Lalu ada ayo menulis. Siswa mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Yang kedua, siswa diminta menganalisis proses dihasilkannya listrik oleh pembangkit tersebut berdasarkan informasi yang telah mereka dapatkan dari teks sebelumnya. Lalu siswa juga kemudian menuliskan proses tersebut dalam bentuk gambar dan tulisan. Lalu kegiatan penutup. Yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Lalu, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Lalu, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Lalu, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya, menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Lalu dilanjutkan pula dengan siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Lalu siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.